Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah berjumpa dengan Ustadz Mahyani pada pelajaran Ulumul Quran untuk kelas 12 Madrasah Aliyah. Melanjutkan jenis-jenis perumpamaan. An-naw'u as-tsani, jenis kedua, minal amsali, dari perumpamaan-perumpamaan yang terdapat di Al-Quran. Yang kedua, al-amsalul kaminah, yaitu perumpamaan yang terpendam. Al-amsalu fil Qur'ani salasatu anwa'. Sebenarnya perumpamaan-perumpamaan di dalam Al-Quran ada 3 jenis. Yang pertama, al-amsalul musarrahatu, perumpamaan yang jelas. Yang kedua, al-amsalul kaminatu, perumpamaan yang terpendam. Kemudian yang ketiga, al-amsalul mursalatu, perumpamaan yang bebas. Al-amsalul kaminatu, perumpamaan yang terpendam, wahiyallati lam yusarrah, yaitu perumpamaan yang tidak secara jelas fiha, di dalamnya, bilafdit tamsili, menyebut lafal perumpamaan. Walakinnaha tadullu, tetapi hal itu tadullu, menunjukkan, ala ma'anin ra'i'ah, pada makna-makna yang indah, fi ijazin, secara ringkas. Yakunu laha waq'uha, terdapat efeknya, yaitu di hati manusia, pada perumpamaan-perumpamaan yang terpendam itu. Idza nuqilat, manakala dipindahkan atau disandarkan, ila ma yusabbihuha, pada sesuatu yang menyerupainya. Wa yumatsiluna, dan mereka membuat, lihadzan naw'i biamsilatin, dan mereka membuat biamsilatin, beberapa contoh, lihadzan naw'i, untuk jenis perumpamaan ini, minha, diantaranya ialah, yang pertama, ma fi ma'na qaulihim, apa-apa, yaitu perumpamaan yang semakna dengan perkataan mereka, khairul umuril wasat, sebaik-baik perkara adalah pertengahan. Ma fi ma'na qaulihim, apa-apa, yaitu perumpamaan yang semakna dengan perkataan mereka, khairul umuril wasat, sebaik-baik perkara adalah pertengahan. Contoh yang A, firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 68. La faridu wa la bikrun awanum baina dzalik, bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, wala bikrun, dan tidak muda, awanum baina dzalik, tetapi pertengahan di antara itu. Qauluhu ta'ala fil nafaqati, firman Allah Subhanahu wa ta'ala terkait nafkah. Walladzina idza anfaqu, dan termasuk hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih, idza anfaqu, yaitu orang-orang yang apabila menginfakkan harta, lam yusrifu, mereka tidak berlebihan, walam yaqturu, dan tidak pula kikir,
wa kana baina dzalika qawama. Di antara keduanya secara wajar. Surat Al-Furqan ayat 67. Kemudian yang C, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala fis sholati, terkait salat. Firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Isra ayat 110. Wala tajhar bisolatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika qawama. Wala tajhar, dan janganlah engkau mengeraskan bisolatika, suaramu dalam salat. Wala tukhafit biha, dan janganlah pula merendahkannya. Wabtaghi baina dzalika sabila, dan usahakan jalan tengah di antara kedua itu. Surat Al-Isra ayat 110. Kemudian yang di qauluhu ta'ala fil infaqi, firman Allah Subhanahu wa ta'ala terkait infak. Surat Al-Isra ayat ke-29. Wala taj'al yadaka maghlulah, dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu ila unuqika, pada lehermu. Wala tabsudha kullal basti, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya sangat pemurah. Fataqa'uda malumam mahsura, nanti kamu itu menjadi tercela dan menyesal. Anak-anakku semua yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, berikutnya yang kedua, ma fi ma'na qaulihim, apa-apa yaitu perumpamaan yang semakna dengan perkataan mereka. Laisal khabaru kal muayyanati, kabar tidaklah sama dengan melihat langsung. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 260. Qala awalam tu'min, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, awalam tu'min, belum percayakah engkau, wahai Ibrahim? Qala, dia Ibrahim menjawab, bala, aku percaya. Walakin liyatma'inna qalbi, tetapi agar hatiku itu tenang atau mantap. Anak-anakku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, ma fi ma'na qaulihim, apa-apa yaitu perumpamaan yang semakna dengan perkataan mereka. Kama tadinu tudan, sebagaimana engkau berbuat, seperti itulah engkau mendapat balasan. Di dalam surat An-Nisa ayat 123. May ya'mal su'an yujza bihi. May ya'mal su'an, barang siapa yang mengerjakan kejahatan, yujza bihi, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu. Surat An-Nisa ayat 123. Anak-anakku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berikutnya yang keempat, ma fi ma'na, apa-apa yaitu perumpamaan yang semakna. La yaldahul mu'minu min juhrin marrataini, tidaklah seorang mukmin itu terkena sengatan. Min juhrin,
terkena sengatan hewan min juhrin dari satu lubang marataini sebanyak 2 kali. La yaldahul mu'minu, tidaklah seorang mukmin terkena sengatan hewan min juhrin dari satu lubang marataini sebanyak 2 kali. Firman Allah Subhanahu wa taala ala lisan Ya'qub, melalui lisan Ya'qub, lisan Nabi Ya'qub di dalam surat Yusuf ayat 64. Qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl. Bagaimana aku akan mempercayakannya Bunyamin kepada kalian seperti kama amintukum, seperti aku telah mempercayakan ala akhihi, saudaranya yaitu Yusuf, kepada kalian min qabl, dahulu. Surat Yusuf ayat 64. Ayat tersebut secara utuh yaitu qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qablu. Berkata Ya'qub, bagaimana aku akan mempercayakannya Bunyamin kepadamu kecuali seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepadamu dulu, yaitu bagaimana aku akan mempercayakannya Bunyamin kepada kalian seperti aku telah mempercayakan saudaranya yaitu Yusuf kepada kalian dahulu. Fallahu khairun hafidha, maka Allah adalah sebaik-baik penjaga, wa huwa arhamur rahimin, dan dia adalah maha penyayang di antara para penyayang. Surat Yusuf ayat 64. Adapun tafsir dari ayat ini, tafsir Al-Muyassar Kementerian Agama Saudi Arabia menjelaskan ayah mereka yaitu Ya'qub berkata kepada mereka, bagaimana aku percaya kepada kalian untuk menjaga Bunyamin? Dan sungguh aku pernah percayakan saudaranya yaitu Yusuf sebelumnya kepada kalian, dan kalian berkomitmen untuk menjaganya. Akan tetapi kalian tidak menepati hal itu. Karenanya aku tidak percaya terhadap komitmen dan penjagaan kalian. Akan tetapi aku akan percaya terhadap perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dia yaitu Allah sebaik-baik yang menjaga dan sebaik-baik zat yang menyayangi. Aku berharap dia merahmatiku lalu menjaganya dan mengembalikannya kepadaku. Anak-anakku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Demikian itu apa yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Allahu a'lamu bissawab. Kurang dan lebihnya Ustaz mohon maaf. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.